Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Minggu lalu kita sudah selesai atau menyelesaikan seri khotbah belajar dari Nabi Elia, Nabi besar dalam Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan mulai satu tema yang baru yaitu God is in control. Dan selama bulan Oktober Bapak Ibu akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema ini. Hari ini Ibu Sarah akan mulai untuk menyampaikan firman Tuhan di bawah tema God is in control. Doa saya kita semua diberkati Tuhan lagi melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, bahkan juga melalui perjamuan kudus kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tidak putus-putusnya kami berterima kasih, bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan buat kami sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan buat kami semua dan keluarga. Tuhan jauhkan kami dari segala yang jahat, Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih untuk tiap-tiap kecukupan juga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini kami ada waktu, kesempatan lagi untuk beribadah bersama, memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu, dan juga masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Hamba berdoa, semua kami yang mengikuti ibadah online hari ini tanpa terkecuali, kami semua diberkati Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh
when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan membawa kita sampai masuk di bulan Oktober. Hari ini Oktober tanggal 3, 2021. Dan selama bulan Oktober kita akan belajar seri firman Tuhan yang baru tentang God is in control. Hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan di bawah tema Allah yang mengontrol sejarah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena di tengah semua kekacauan, kerumitan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang berada di luar kontrol kami tahu Engkau Allah yang mengontrol segala sesuatu. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang hamba telah diberkati dari kitab Daniel dan Matius dapat memberkati Bapak Ibu semua sekalian. Berbicaralah kepada kami semua dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 27 dan Matius 24 ayat 1 sampai 31. Saya tidak akan baca semua ayat. Kita akan lihat ketika bagian firman Tuhan ini dibahas satu demi satu. Bapak Ibu, kalau lihat situasi sekarang secara jujur, banyak orang kalut, banyak orang takut, banyak orang khawatir dengan apa yang terjadi hari esok, apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tidak ada yang tahu karena semua situasi dan gejolak yang ada sekarang boleh dikatakan tidak terprediksi, tidak terkontrol, berputar di luar kendali kita. Tidak ada berita baik yang menyenangkan. Sejak tahun lalu saya berhenti untuk membaca berita, paling saya baca judul dari berita atau saya lihat TikTok karena biasanya isinya summary dari kejadian-kejadian yang sedang terjadi dalam dunia ini. Kenapa? Karena rasanya tidak ingin baca berita karena berita-berita yang ada hanya berita yang menyedihkan, menakutkan. Seri penyakit baru, virus baru, perang, another lockdown, kelaparan, hama baru, kekeringan, bencana alam di sana sini yang tidak ada henti-hentinya. Perkalian orang, masalah ras, masalah agama, penganiayaan terhadap orang percaya, kematian orang-orang terdekat dan sebagainya. Yang kalau rasanya kita tidak punya Tuhan, kita runtuh, kita hancur dengan berita-berita seperti itu. Sehingga melalui seri bulan Oktober ini saya berdoa supaya saya dan Bapak Ibu kita sama-sama dikuatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita di tengah dunia ini, God is in control. Allah mengatur jalannya sejarah termasuk apa yang sedang kita pelajari hari ini. Daniel mengingatkan kita bahwa Allah tetap mengontrol jalannya sejarah hidup pribadi kita maupun jalannya sejarah dunia ini. Sehingga dari bagian ini ada dua hal yang saya ingin kita angkat atau saya ingin angkat untuk jadi berkat untuk kita. Yang pertama, bagaimana Allah mengatur sejarah dengan contoh yang terambil dalam perjanjian lama dalam Daniel pasal 8. Dan yang kedua, nanti kita akan melihat apa yang Tuhan buat, janji firman Tuhan, penggenapan nubuatan, penggenapan bagaimana Allah mengatur sejarah dalam perjanjian baru. Mari kita lihat bagian yang pertama. Dari bagian yang pertama Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 27 ini kita belajar bahwa tidak ada hal yang mengejutkan bagi Tuhan dalam sejarah. Sekali lagi, tidak ada hal yang mengejutkan Tuhan dalam sejarah. Kalau Bapak Ibu lihat kisah Daniel ini adalah salah satu dari sekian ribu orang yang dibawa dalam pembuangan dari Israel ke Babilonia. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia sebagai hukuman Tuhan karena mereka tidak mau bertobat, mereka jatuh dalam penyembahan berhala, maka mereka dibawa dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan sesuai dengan nubuatan Tuhan, benar-benar bangsa Israel masuk dalam pembuangan selama 70 tahun dalam kerajaan Babel. Selama hidup dalam pembuangan di Babel, Tuhan memakai Daniel dan teman-temannya secara luar biasa dan secara khusus Daniel. Daniel itu diberikan Tuhan penglihatan, vision, mimpi, mengartikan mimpi dan sebagainya. Tapi beberapa penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel boleh dikatakan itu berat, boleh dikatakan itu besar, berat dan mengganggu Daniel, termasuk yang kita baca hari ini Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14.
Kalau kita baca baik-baik pasal 8, Bapak Ibu bisa baca di rumah pasal 8 ayat 1 sampai 14. Ketika Daniel mendapatkan penglihatan yang aneh ini, Daniel tidak mengerti penglihatan itu sama sekali. Bahkan ketika Daniel tidak mengerti, Tuhan sampai mengirimkan malaikat Gabriel. Dalam pasal 8 ayat 15 sampai 27, Tuhan mengirimkan malaikat Gabriel untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi, mimpi, penglihatan itu apa artinya. Tapi sesudah dia mendapat penjelasan dari malaikat Gabriel, tetap dalam ayat 27 dikatakan, Daniel katakan, aku tercengang-cengang. Tapi tentang penglihatan itu, tapi tidak memahaminya. Bayangkan Bapak Ibu, penglihatan yang besar itu sebagaimanapun sudah dijelaskan, Daniel tidak mengetahuinya. Apa artinya, apa maksud Tuhan di dalamnya. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat sejarah sekarang dan melihat bagaimana penglihatan Daniel itu digenapi karena kita hidup pada masa sekarang. Penglihatan Daniel itu sendiri baru digenapi 300 tahunan kemudian setelah Daniel meninggal dunia. Mari kita lihat bagaimana dan kapan dan dengan cara apa penglihatan Daniel itu tergenapi dalam sejarah. Ketika Daniel dibawa buang dari Israel ke Babilonia, pada waktu itu kerajaan Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Bapak Ibu tahu ceritanya Daniel pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Sesudah ketika Nebukadnezar ini mati, dia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Belsasar. Dalam Daniel 5 kita baca kisah Belsasar, Raja Belsasar ini. Satu waktu dia buat perayaan untuk menyembah dalam rangka untuk penghormatan dia, penyembahan dia terhadap dewa-dewa Baal, dewa Azera, dewa Zeus dan sebagainya. Dan dia mengambil alat-alat perkakas dari rumah bait Allah di Yerusalem yang dibawa oleh ayahnya Nebukadnezar ke Babilonia. Dia ambil semua perkakas-perkakas itu Bapak Ibu dan memakai alat emas, cawan emas yang biasa dipakai untuk penyembahan kepada Tuhan Allah Israel untuk dipakai sebagai penyembahan terhadap dewa-dewa Baal. Dia pakai cawan emas, cawan perak itu yang biasa dipakai oleh penyembahan terhadap Tuhan. Waktu itu mereka pesta mabuk, pesta pora dengan para istri, para gundik, dan semua orang dalam kerajaan. Ketika mereka sedang berpesta, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba Belsasar melihat ada tangan yang menulis di tembok, dan itu membuat dia gemetar ketakutan. Dia memanggil semua ahli nujum, orang bijaksana, orang hebat, orang pintar untuk mengartikan arti tulisan itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui arti tulisan itu. Sampai ada orang yang ingat, oh kamu jangan takut raja, kamu punya seorang hebat di sini yang selalu dipakai oleh ayahmu bernama Daniel. Maka Daniel dipanggil untuk mengartikan arti kata itu. Ketika Daniel datang dalam Daniel pasal 5 ayat 26, 27 sampai ayat 30, Daniel dapat mengartikan dengan jelas arti dari tulisan atau dari kata-kata itu yang berada di tembok. Daniel 5 ayat 26 katakan, inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27 tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Ayat 28 peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Bapak Ibu, setelah Belsasar mati pada malam itu juga, kerajaan Babilonia ini diambil alih pada malam itu juga oleh bangsa Media dan Persia. Sesuai dengan nubuatan Tuhan melalui tulisan Mene-mene Tekel Uparsim. Dan ini terjadi tahun 539 sebelum Masehi. Raja yang berkuasa sesudah Belsasar adalah Raja Darius. Bapak Ibu baca Daniel 8 ayat 20, Media dan Persia merebut Babilonia sebagai gambaran domba jantan dengan 2 tanduk. Kalau Bapak Ibu baca penglihatan Daniel itu ada gambaran tentang domba jantan dengan 2 tanduk. Itulah
Dua tanduk itulah gambaran Media dan Persia. Dan Bapak Ibu lihat, benar-benar terjadi. Media dan Persia merebut Babilonia di bawah kekuasaan mereka pada malam itu juga. Nubuatan Tuhan terjadi. Sejarah diatur oleh Tuhan. Dan sekali lagi, kisah ini diikuti dengan kisah Daniel 6 ketika Daniel, Bapak Ibu tahu kisahnya, masuk dalam lubang singa dan seterusnya pada masa Darius. Namun penglihatan ini tidak berakhir Bapak Ibu. Kalau kita baca Daniel pasal 7 dan pasal 8, penglihatan yang Daniel dapatkan ini terjadi pada waktu pemerintahan Raja Belsasar, bukan pada waktu pemerintahan Raja Darius. Sejarah berlanjut terus. Kita lihat lagi. Maaf saya bicara agak banyak tentang sejarah karena kita belajar hari ini bagaimana Allah mengontrol jalannya sejarah. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander Agung, Raja Yunani, menyerbu Persia dan Media. Dan dia mengambil alih kekuasaan. Bapak Ibu lihat, Daniel pasal 8 ayat 21. Tergenapi. Yunani, kerajaan Yunani pada waktu itu dinubuatkan Tuhan akan mengambil kekuasaan dari Media dan Persia. Daniel 8 ayat 21, sehingga sekarang kerajaan Babilonia ini berada di bawah kekuasaan Yunani atau Greek yang dipimpin oleh Alexander Agung. Pada waktu usianya 33 tahun, Alexander Agung ini meninggal tanpa ada yang tahu sebabnya. Dan kerajaan Yunani terpecah menjadi 4 bagian. Sekali lagi, sesuai dengan nubuatan yang penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel dalam Daniel 8 ayat 22. Tanduk yang satu patah, Bapak Ibu ingat ada binatang yang tanduknya patah, tapi kemudian muncul 4 tanduk lain dari tanduk yang patah itu, yang tidak terlalu kuat. Nah, pada waktu itu Judea berada di wilayah Seleukus, dan setelah Raja Seleukus yaitu Philopater ini dibunuh, Antiochus Epiphanes merebut kekuasaan. Bapak Ibu baca itu dalam Daniel 8 ayat 23 dan 24. Itu muncul raja yang disebut dalam Daniel 8 ayat 23-24 ini sebagai raja yang garang. Itulah siapa? Antiochus Epiphanes atau disebut dengan Antiochus IV. Tahun 169 sebelum Masehi, beberapa orang Yahudi kemudian memberontak. Dan Antiochus Epiphanes ini kembali ke Yerusalem, waktu itu dia ada di Mesir, untuk memberhentikan pemberontakan itu. Dia kalut Bapak Ibu, dia pikir wah ini orang-orang Yahudi ini sangat berbahaya, sehingga kejadian ini dicatat dalam buku Apokrifa dari 2 Makabe 5 ayat 10-14. Kejadian itu digambarkan sebagai kejadian yang sangat mengerikan. Ketika kejadian-kejadian ini dilaporkan kepada raja, mengira bahwa Yudea sedang memberontak besar, sehingga kembalilah Antiochus ini dari Mesir. Dia mengamuk seperti binatang buas, menyerbu Yerusalem. Apa yang dia buat Bapak Ibu? Dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh siapa saja yang ditemui di jalan. Lalu siapa saja yang ditemui jalan dibunuh tanpa ampun. Dan dia membunuh mereka juga yang berlindung di rumah mereka masing-masing. Di jalan, di rumah. Pembantaian itu terjadi atas orang tua, orang muda, anak-anak, gadis-gadis kecil, bahkan para bayi yang tidak bersalah, semuanya dibunuh mati oleh dia. Dalam waktu 3 hari saja, Antiochus itu membunuh 40.000 orang mati secara kejam, 80.000 orang hilang, 40.000 orang dijual sebagai budak. Bukan itu saja Bapak Ibu. Antiochus menjarah bait Allah di Yerusalem dan menaruh mesbah penyembahan terhadap dewa Zeus. Dia membakar korban babi. Bapak Ibu tahu bagi orang Yahudi, babi adalah binatang yang najis. Tapi dia membakar korban babi di atas mesbah yang diperuntukkan oleh Tuhan Yahweh Allah Israel. Seperti yang dinubuatkan dalam Daniel 8 ayat 11 dan 12, juga Daniel 9 ayat 27. Bapak Ibu, sekelompok orang Yahudi yang dipimpin oleh Yudas Makabeus ini memberontak, dan setelah perang berdarah yang kejam dan luar biasa selama
3,5 tahun, orang-orang Yahudi kembali merebut Yerusalem. Bapak Ibu lihat di sini, jumlah harinya ini sesuai dengan nubuatan dalam Daniel pasal 8 ayat 13-14. Kalau kita baca di situ, dituliskan, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban-korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan hari, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Bapak Ibu lihat, jumlah harinya ada berapa? 2.300 petang. 2.300 petang dan pagi itu jumlahnya adalah 1.150 hari. Dan dalam kalender orang Yahudi, itu jumlahnya tepat 3,5 tahun. Persis 3,5 tahun perang yang dipimpin oleh Yudas Makabeus ini berhasil dimenangkan, Yerusalem direbut kembali, Bait Allah dipulihkan seperti sedia kala. Tahun 169 sebelum Masehi sampai 165 sebelum Masehi, 3,5 tahun. Bait Allah itu kemudian didedikasikan kembali pada tahun 165 sebelum Masehi, dan itulah perayaan pertama Hanukkah. Bapak Ibu, tahun 164 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes mati dengan cara yang mengerikan. Dia terkena penyakit mental yang aneh, seperti yang ditulis sekali lagi, nubuatan dalam sejarah terjadi. Daniel 8 ayat 25 katakan, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Tradisi mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang telah menghukum Antiochus Epiphanes karena kejahatan yang dilakukannya terhadap Bait Allah Tuhan. Bapak Ibu, setelah melihat sejarah dunia ini, kita kembali kepada penafsiran Daniel pasal 8 ayat 1-14 tadi yang sudah dijelaskan tafsirannya dalam ayat 15-27. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apakah ada yang tidak sesuai dengan penglihatan Daniel? Saya sudah sebutkan satu-satu berdasarkan tahun, jumlah hari, kejadian, orang, dan sebagainya. Bapak Ibu kalau lihat merinding karena apa? Persis nubuatan dalam Daniel 8 itu terjadi pada tahun-tahun yang sudah saya sebutkan tadi. Semua kejadian, baik binatang tanduk yang bertanduk 1, yang bertanduk 2, yang tanduknya tumbuh 4, dan sebagainya. Bahkan jumlah tahun, kejadian, kematian orang, raja yang garang, dan sebagainya. Kesombongan Raja Antiochus, penistaan bait suci, semuanya terjadi persis Bapak Ibu. Gambaran yang luar biasa yang Daniel lihat itu sebagai sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, benar-benar terjadi 300 tahun kemudian sesudah Daniel meninggal dunia. Bapak Ibu, semuanya itu terjadi merupakan refleksi tangan Tuhan dalam sejarah. Apa yang kita belajar dari penglihatan Daniel yang terjadi 3.600 tahun yang lalu ini? Saya baca sebuah prediksi bahwa tanggal 24 September 2021, minggu lalu, akan ada sebuah meteor yang akan menabrak bumi dan akan menyebabkan kehancuran bumi total. Apakah itu terjadi? Tidak Bapak Ibu. Prediksi manusia bisa salah, prediksi sains, para astrolog segala macam bisa salah. Tapi prediksi Tuhan tidak pernah salah. Mengapa? Karena tidak ada sesuatu yang mengejutkan Tuhan yang terjadi dalam sejarah dunia ini yang berada di luar kendalinya. Karena God is in control. Gerakan-gerakan politik tidak mengejutkannya. Mereka tidak akan menghancurkan atau menggagalkan rencana Allah di tengah jalan sejarah dunia ini. Perang, bencana alam, kemerosotan ekonomi tidak membuat Allah lengah. Allah masih memegang kendali. Bapak Ibu, tidak ada agama, pengaruh budaya, ancaman terhadap moral manusia yang membuat Tuhan menjadi bingung bagaimana menanggapinya. Nggak ada Bapak Ibu. Penglihatan Daniel mengungkapkan bahwa Allah mengendalikan semua peristiwa, semua sejarah, bahkan ketika peristiwa itu baru digenapi 300 tahun kemudian. Banyak orang berpikir, oh wow, cool kalau saya bisa seperti Daniel. Bisa melihat masa depan, bisa melihat apa yang akan terjadi dengan dunia ini di masa depan. Bapak Ibu, memang cool, memang luar biasa bisa dapat mimpi penglihatan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita berpikir hidup kita akan lebih mudah kalau kita mengetahui masa depan. Tapi tidak demikian dengan Daniel Bapak Ibu.
Dalam Daniel 8 ayat 27 dikatakan, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Daniel sakit Bapak Ibu sesudah penglihatan yang dahsyat itu. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Banyak orang ingin mengetahui masa depan, tapi tidak semua orang dapat menanggung apa yang terjadi dalam hidup dia, dalam kesehatan dia, ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan. Karena itu banyak dari antara kita, 99,9% dari kita tidak diberikan Tuhan karunia dan penglihatan tentang masa depan. Bapak Ibu, sekali lagi dalam bagian pertama ini kita belajar bahwa tidak ada yang mengejutkan Tuhan dalam jalannya sejarah dunia ini. Karena Dia satu-satunya yang mengatur jalan sejarah dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, semua orang ingin mengetahui tentang masa depan, termasuk dengan para murid. Karena itu kita baca dalam bagian yang kedua ini, dalam perjanjian baru dalam Matius 24 ayat 1-3, dikatakan kisah tentang para murid ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kapan itu harinya? Kapan kamu datang kedua kali? Kapan itu kiamat? Kapan itu akhir dari dunia ini? Matius 24 ayat 1-3 katakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Bapak Ibu, para murid pada waktu itu sedang bertanya apa yang akan terjadi di akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada waktu dunia kiamat. Tapi Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 2 adalah tentang satu event yang akan terjadi secara real, bahwa bait Allah yang mereka lihat berdiri sekarang dengan megah akan hancur. Bukan pada waktu dunia kiamat seperti bayangan para murid. Para murid pikir, oh ya dunia kiamat semua akan hancur. Tidak. Tuhan Yesus sedang berbicara satu event yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tentang bangunan bait Allah itu, dan benar-benar itu terjadi Bapak Ibu. Tahun 70 Masehi, bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Romawi dan tidak pernah dibangun kembali hingga saat ini. Ini merupakan peristiwa yang traumatis bagi Yudaisme. Bapak Ibu, apa Tuhan tahu apa yang akan terjadi? Ya, Dia mengatur sejarah. Dia mengontrol jalannya sejarah. Tuhan mengizinkan bait suci di Yerusalem itu dihancurkan sesuai dengan rencananya. Karena kekristenan, waktu itu sesudah Tuhan Yesus bangkit, kekristenan lahir. Kekristenan tidak akan lagi berpusat di sekitar bait suci di Yerusalem. Tapi kekristenan akan bersifat universal. Apa itu? Itulah gereja. Sesuai yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 19-22 tentang gereja. Sebagai bait suci Allah, gereja ada di seluruh dunia. Gereja terdiri dari semua kaum, bangsa, bahasa, semua suku, ras. Dan itulah sebabnya bait suci itu dihancurkan setelah gereja dilahirkan. Kehancuran di bait suci ini bukan akhir dari sejarah umat manusia. Sehingga ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apa tanda akhir zaman, Tuhan Yesus melanjutkan dalam Matius pasal 24 ayat 4-9. Tuhan Yesus berkata apa? Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang, kamu akan mendengar deru perang, kabar perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bapak Ibu, apakah berita ini menyenangkan? Tidak bagi para murid, tidak juga bagi kita pada masa sekarang. Bencana alam, perang,
Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, penyesatan akan terjadi, kelaparan, penganiayaan terhadap orang percaya, kita akan dibenci dunia dan sebagainya. Siapa kepengen mendengar berita seperti ini Bapak Ibu? Namun Tuhan Yesus memberitahukan berita ini tidak untuk membuat kita muram, membuat kita berputus asa, membuat kita merasa takut. Tidak. Setelah beberapa instruksi di atas tentang peristiwa tahun 70 Masehi itu, Tuhan Yesus melompat ke akhir cerita dalam ayat yang 29. Tuhan Yesus katakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang, dan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh keluar malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Bapak Ibu, apa artinya bagi kita orang percaya bagian-bagian ini? Artinya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di atas awan-awan sulit. Akan ada masa yang berat, masa yang sukar, yang mungkin sekarang sedang kita alami. Tapi jangan takut, jangan gentar. Karena apa? Kisah akhir dari semua ini adalah indah. Karena dia akan datang di atas awan-awan untuk menjemput kita, orang yang percaya, miliknya, domba pilihan dia. Bapak Ibu, sehingga dari bagian yang kedua ini kita belajar bahwa Tuhan saja satu-satunya yang mengatur sejarah. Kita tidak selalu tahu bagaimana jalan sejarah, bagaimana memahami sejarah, bagaimana penggenapan sejarah. Kita tidak bisa selalu melihat bagaimana peristiwa-peristiwa itu digenapi satu persatu. Seperti yang kita lihat tadi dari Daniel pasal 8. Bahkan tidak perlu kita mengetahui hal-hal itu. Yang perlu kita ketahui adalah walaupun kita bingung, kadang-kadang kita merasa frustrasi, rencana dan tujuan Tuhan tidak akan pernah gagal. Ini yang perlu kita ketahui. Ya walaupun perlu juga kita tahu tanda-tanda zaman untuk makin bersiap-siap. Tapi tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Tidak ada yang berputar dalam sejarah yang berada di luar kendali Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada orang, tidak ada kekuatan, tidak ada gerakan yang dapat mengambil alih sejarah dan rencana Tuhan. Satu hari nanti kita akan melihat bagaimana semuanya itu akan tergenapi satu demi satu ketika kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Saya menutup bagian ini dengan satu ilustrasi yang sangat bagus. Satu kisah yang baru saja saya dapatkan minggu lalu. Dan memang kejadian ini baru saja terjadi Bapak Ibu. Dalam dunia sains kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam dunia sains secara luar biasa untuk menceritakan atau memperlihatkan bagaimana kuasa Allah bekerja dalam sejarah dan mengontrol jalannya sejarah. Setelah 15 tahun penelitian, para ilmuwan, para ahli sains, arkeolog dan sebagainya menemukan bahwa kota Sodom dan Gomora benar-benar dihancurkan oleh badai api yang berasal dari jatuhnya meteor kecil di kedua kota itu sekitar 3.600 tahun yang lalu. Volcano, gunung meletus, kebakaran atau gempa bumi tidak mungkin menghasilkan kerusakan sebesar itu bagi kedua kota Sodom dan Gomora. Itu hanya mungkin disebabkan oleh dampak kosmik. Yaitu apa? Jatuhnya meteor. Tidak mungkin gunung meletus, bahkan kebakaran sehebat apapun mampu membuat semua unsur-unsur tanah itu bisa meleleh sampai sebegitu hebatnya. Setelah penggalian, para arkeolog menemukan bahwa lapisan arang, abu, bata lumpur yang meleleh, tembikar atau tanah liat yang meleleh setinggi 5 kaki yang mereka temukan menunjukkan bahwa badai api yang sangat besar telah menghancurkan kedua kota yang besarnya 100 hektar itu. Meteor yang sama Bapak Ibu diperkirakan telah menghancurkan Tunguska itu yang satu kota di Rusia tahun 1908, menghabiskan seluruh kota itu termasuk 50.000 penduduknya.
dengan kecepatan yang sangat tinggi, meteor itu 38.000 miles per hour, membuat suhu melonjak sampai 3.600 Celcius. Dan luar biasa, kota itu hancur dalam sekejap. Sampai detik ini, sama dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora yang sekarang berada di Yordania ini tidak dapat ditinggali sama sekali. Tidak ada tumbuhan bisa tinggal di sana karena bukan saja tidak ada kesuburan, tidak ada air, tidak ada sebagainya. Hipersalinitas artinya kadar garamnya sangat-sangat tinggi. Orang yang pernah ke sana menemukan bongkahan belerang, bahkan bongkahan sodium yang membuat orang tidak bisa tinggal, bahkan tidak bisa bercocok tanam di sana. Bapak Ibu ingat, istri Lot dihukum Tuhan menjadi tiang garam dan sampai sekarang itu masih ada di tempat itu ketika dia tidak taat dan menoleh ke belakang. Dan itu juga sesuai dengan catatan Alkitab dan nubuat Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Dalam Yeremia 49 ayat 18 katakan, seperti pada waktu ditunggang balikkannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Bapak Ibu, kitab Yeremia ditulis tahun 6 sebelum Masehi. Bayangkan, dan betul sampai detik ini tidak ada seorang manusia pun dapat tinggal dan hidup di kedua kota itu sampai tahun 2021. Sehingga apa yang kita belajar Bapak Ibu? Untuk saat ini kita hanya butuh satu. Kita hanya butuh hidup yang penuh dengan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Khususnya Tuhan yang mengatur jalannya sejarah. Sejarah dunia maupun sejarah hidup kita. Kepada Tuhan yang mengalahkan maut, yang bangkit dan mengalahkan maut, naik ke surga, menyediakan kemuliaan bagi kita yang percaya kepada Dia, yang satu waktu akan menjemput kita sesuai dengan janjinya. Dia menjamin bahwa semua rencana Bapanya akan terjadi sesuai dengan Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Bapak Ibu, ketika kita melihat dunia ini kacau, tidak ada harapan di sana sini, mungkin kita bingung, khawatir, takut, karena kita tidak punya penglihatan seperti Daniel. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, penglihatan seperti Daniel luar biasa, tapi yang pasti kalau kita memiliki Tuhan Yesus dan janjinya, ini jauh lebih besar dari apapun. Menjadi jaminan yang lebih besar. Yesus Allah yang kita sembah, yang sanggup mengatur sejarah, yang berkuasa atas jalannya sejarah, dan tidak ada sesuatu yang mengejutkan bagi Dia dalam sejarah. Ketika kita merasa tidak berdaya terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang sedang terjadi sekarang dan mungkin akan terjadi dalam waktu-waktu mendatang, jangan takut Bapak Ibu. Kita akan merasa aman karena apa? Kita tidak menaruh pengharapan kita kepada pemerintah, kepada uang kita, kepada orang-orang sekeliling kita, kepada kota kita, kepada apapun dalam dunia ini. Tapi kepada Tuhan yang memegang jalannya sejarah dan mengontrol hidup manusia. Baik secara pribadi, sejarah pribadi hidup saya, sejarah pribadi hidup Bapak Ibu, maupun sejarah dunia ini secara global. Allah mengontrol semuanya. Karena itu jangan takut, tetap maju, milikilah iman kepada Allah yang mengontrol segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sungguh terbatas membahas kebenaran firman Tuhan dalam Daniel pasal 8 dan Matius pasal 24 yang sungguh-sungguh bermakna dalam. Tapi hamba tahu Engkau tidak terbatas untuk mengartikan bagian ini bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Apapun ketakutan mereka, apapun ketakutan kami, kekhawatiran kami tentang masa depan, kami punya Allah yang mengontrol sejarah. Sejarah dunia ini, bahkan sejarah hidup kami, yang akan memberikan apa yang terbaik, yang tidak pernah kami duga, tidak pernah kami sangka. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Karena itu kami berpegang kepada janji-Mu, bahkan kepada Engkau yang tidak pernah ingkar janji dan akan mengatur semuanya menjadi indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus lagi hari ini.
Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Demikian pula Bapak Ibu dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu siapkan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan. Sekali lagi Bapak Ibu, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang hancur bagi kita. Karena ada tubuh Tuhan yang hancur di atas bukit Golgota, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan keselamatan kekal. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu mengangkat cawan, minuman atau anggur atau sirup yang ada di rumah Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, cawan atau anggur ini lambang dari darah Kristus yang tercurah di bukit Golgota. Karena darah Kristus tercurah sehingga Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan hidup kekal, bisa mendapatkan keselamatan kekal. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya akan tutup dalam doa. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saya mau Bapak Ibu mengambil waktu teduh, mengucap syukur sekali lagi untuk pengorbanan Kristus di bukit Golgota di atas kayu salib. Tapi saya beri waktu kesempatan Bapak Ibu juga untuk mengambil resolusi baru, komitmen baru di hadapan Tuhan. Sebagai tanda Bapak Ibu bersyukur, tapi saya mau juga Bapak Ibu berdoa supaya Bapak Ibu mengambil komitmen untuk hidup makin hari makin takut Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, karena Dia sudah mati bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tapi hamba berdoa kiranya melalui roti sebagai lambang dari tubuh-Mu yang hancur, cawan atau anggur sebagai lambang dari darah-Mu yang tercurah di bukit Golgota, tidak hanya menjadi simbol atau tidak hanya menjadi waktu di mana kami mengingat pengorbanan-Mu, tapi juga kami mengambil komitmen resolusi baru hari ini lagi untuk makin hari makin hidup dalam kekudusan, makin takut Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dalam rangka menghormati, menghargai pengorbanan dan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lagi hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Sarah tadi. Baik, doa saya kita juga diberkati melalui perjamuan kudus hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada satu pengumuman, yaitu untuk yang berulang tahun selama minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Pak Willy Chen yang berulang tahun tanggal 1 Oktober kemarin. Tuhan Yesus berkati Pak Willy selalu dan semua keluarga, bahkan semua pelayanan Pak Willy. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. We long for you.
we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we